Episode kali ini diawali dengan memperlihatkannya Dr. Halsey yang masih hidup dan ditahan di suatu tempat. Meskipun dalam keadaan terkurung, Dr. Halsey diperlakukan dengan baik dan berteman dengan seorang pelayan bernama Julia. Julia selalu membawakan makanan favorit Dr. Halsey dan beberapa hadiah untuknya. Namun hadiah-hadiah tersebut dikirim oleh seorang pria misterius, dan Julia bertindak sebagai perantara dalam pengiriman hadiah itu. Meskipun demikian, Julia adalah satu-satunya orang yang berinteraksi dengan Dr. Halsey selama ini dan telah menjalin hubungan pertemanan. Selain mengobrol, mereka juga menghabiskan waktu bersama dengan bermain suatu permainan yang menyenangkan. Tapi di sela-sela pembicaraan dan permainan, Dr. Halsey sering memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengorek informasi dari Julia mengenai pria misterius yang selama ini selalu mengiriminya hadiah. Dr. Halsey merasa penasaran dan ingin mengetahui lebih banyak tentang identitas dan motif pria tersebut. Dengan kecerdasannya, Dr. Halsey mencoba mengajukan pertanyaan yang cerdik dan menjebak kepada Julia agar Julia tidak menyadari niat sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaannya itu. Tetapi setiap kali Julia hendak menceritakan tentang si pria misterius, dia tiba-tiba mengalami mimisan yang cukup parah. Dan sebelum Julia dapat melanjutkan ceritanya, keadaannya semakin memburuk. Dia akhirnya meninggoy. Kejadian ini terjadi tidak hanya sekali. Dr. Halsey sudah mencobanya berulang kali dan selalu gagal. Setiap kali dia mencoba untuk mendengar cerita Julia tentang pria misterius itu, Julia selalu mengalami mimisan yang parah dan akhirnya mati. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana Julia bisa hidup kembali dan selalu datang lagi menemui Dr. Halsey? Jika kalian bertanya-tanya mengapa bisa demikian, jawabannya adalah karena Julia hanya seorang klon. Setiap kali Julia mati, maka dia akan digantikan oleh klon Julia yang baru. Hal ini membuat Dr. Halsey kehabisan akal dan mulai merasa frustasi. Dia menyadari bahwa tidak peduli berapa kali mencoba, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan jawaban dari Julia. Situasi ini semakin membingungkan dan mempersulit upaya Dr. Halsey untuk mengungkap identitas dari pria misterius tersebut. Dia merasa terjebak dalam lingkaran yang tak berujung dan tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini. Di sisi lain, Kai terlihat tengah berada di ruang ganti. Reese juga ada di sana dan sedang bersiap-siap untuk latihan. Meskipun Reese sudah berusaha menyembunyikan rasa sakitnya, tetapi Kai bisa menyadari hal tersebut dan merasa khawatir. Kai kemudian mendekati Reese dan menyarankan agar Reese mengambil cuti untuk memulihkan kondisinya. Jika kalian lupa, Reese mengalami luka yang cukup parah setelah bertarung dengan Covenant di season 1 lalu. Beruntung Reese berhasil selamat meskipun tubuhnya meninggalkan bekas luka yang kentara. Kai sangat peduli dengan teman seperjuangannya itu dan dia ingin memastikan bahwa Reese mendapatkan waktu yang cukup untuk pulih sepenuhnya. Tetapi sebagai seorang Spartan, Reese memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Baginya, kondisi tubuh mungkin bukan prioritas utama karena fokusnya adalah untuk selalu siap menghadapi perang. Meskipun Reese memiliki semangat yang luar biasa, mengabaikan kondisi kesehatan bisa berdampak negatif dalam jangka panjang. Jika Reese terus melatih tubuhnya tanpa memberikan waktu yang cukup untuk pulih, resiko cedera yang lebih serius bisa meningkat. Reese yang menolak untuk beristirahat membuat Kai semakin khawatir. Oleh sebab itu, Kai menyarankan agar Reese memasang emotional regulator kembali, berharap dapat mengurangi rasa sakit yang dirasakannya. Emotional regulator adalah pelet khusus yang ditanam di tubuh Spartan yang dirancang untuk membuat seorang Spartan tidak memiliki emosi. Pelet tersebut juga berguna untuk membantu mengurangi rasa sakit dan mempercepat proses pemulihan. Meskipun Reese memiliki kekuatan dan ketahanan yang luar biasa, tetapi dengan melakukan hal itu merupakan langkah yang bijaksana untuk memastikan bahwa Reese dapat melanjutkan latihan dengan lebih nyaman dan efektif. Tapi sayangnya Reese menolak dengan keras, karena Reese hanya bisa merasakan dirinya menjadi manusia saat melepaskan emosional regulator. Setelah berbicara dengan Reese, Kai memutuskan untuk menghampiri John. Di sana John menceritakan tentang perkataan James yang menganggap ada yang salah dengan dirinya.
John ingin mendengar pendapat Kai tentang hal itu. Kai kemudian membahas tentang peristiwa saat Oni telah mengeluarkan Cortana dari kepala John 6 bulan yang lalu. Kemungkinan besar hal itu telah mempengaruhi pikiran John dan menimbulkan dampak yang lebih besar daripada yang John sadari. Kadang-kadang pengalaman traumatis seperti itu dapat mempengaruhi persepsi dan pikiran seseorang. Namun John dengan cepat membantahnya. Ini bukan soal masalah itu, tetapi tentang dirinya yang melihat Maki di Sanctuary. Mendengar itu, Kai mengatakan bahwa Maki sudah mati dan Kai sendiri yang membunuhnya. John juga mengetahui hal itu dan tidak menyangkalnya sama sekali. Di situ tiba-tiba John menegur seorang staf yang baru saja mengubah papan status tim Cobalt menjadi standby, yang seharusnya menandakan bahwa tim Cobalt siap untuk menjalankan misi berikutnya. Itu hal yang aneh, padahal kan tim Cobalt belum kembali dari misi terakhir mereka. Staf itu terlihat kebingungan ketika John menginterogasinya dengan berbagai macam pertanyaan. Hal ini karena staf tersebut hanya menjalankan tugas yang diperintahkan oleh atasan, dan ia tidak memiliki informasi apapun mengenai keberadaan tim Cobalt. John yang tidak mendapatkan jawaban berarti lalu memerintahkan staf itu untuk mengembalikan status tim Cobalt ke kondisi semula. Sementara itu di planet Drabble, Kuan Ha terpaksa keluar dari tempat persembunyiannya untuk mencari makanan. Meskipun dia menyadari resikonya, dia tidak memiliki pilihan lain. Di tengah keramaian, Kuan Ha melihat seorang pria parubaya yang kita sebut saja Pak Nono sedang memeriksa chip milik beberapa orang di tempat tersebut menggunakan alat pendeteksi. Alat itu berfungsi untuk mendeteksi keberadaan orang-orang yang terikat dengan layanan kontrak melalui tag yang tertanam di setiap chip. Tujuan dari alat ini adalah untuk mencegah pelanggaran kontrak yang telah disepakati dan menangkap kembali mereka yang berhasil melarikan diri. Sayangnya Kuan Ha juga termasuk dalam orang-orang yang terikat dalam kontrak tapi berhasil kabur. Oleh karena itu, Kuan Ha berusaha menghindari Pak Nono dan berpindah ke tempat yang sepi setelah mendapatkan makanan. Kuan Ha berniat untuk melepaskan chip yang terpasang di telinganya. Kenapa mendadak? Kenapa gak dari awal aja dilepasnya? Ya, karena terasa sangat menyakitkan jika chipnya dilepaskan secara paksa. Tetapi sebelum Kuan Ha sempat melakukannya, Pak Nono tiba-tiba muncul dan memergokinya. Sadar akan kemungkinan ditangkap, Kuan Ha segera berlari menjauh dari kejaran Pak Nono dan anak buahnya. Take the alley! He's here! Kuan Ha berhasil mengulur waktu dengan masuk ke dalam pipa pembuangan. Tanpa ragu, setelah sampai di bawah, Kuan Ha dengan paksa mencabut chip yang terpasang di telinganya, tanpa memedulikan kemungkinan luka serius pada telinganya. Baginya yang terpenting adalah agar chip tersebut tidak lagi terpasang pada tubuhnya, sehingga Pak Nono tidak bisa menemukannya dengan mudah menggunakan alat pendeteksi. Sesaat kemudian Pak Nono berhasil menyusul Kuan Ha ke tempat pembuangan. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk berpencar dengannya mencari Kuan Ha. Tapi Kuan Ha dengan cerdik memanfaatkan situasi tersebut dan berhasil mengalahkan Pak Nono dan anak buahnya satu persatu. Kuan Ha merasa terguncang dengan kejadian itu sebab dia telah membunuh seseorang dengan tangannya sendiri. Tapi keselamatan dirinya adalah yang terpenting. Setelah kembali ke tempat persembunyian, Kessler datang mengunjungi Kuan Ha. Bocah kecil itu sangat peduli pada Kuan Ha. Dia datang membawakan makanan untuknya. Kessler kemudian bertanya apa yang telah terjadi pada telinga Kuan Ha. Namun gadis itu memilih untuk tidak memberitahunya. Kuan Ha lalu mengatakan bahwa dia akan pergi dari tempat ini. Dia juga memperingatkan Kessler untuk melakukan hal yang sama bersama ibunya. Tapi Kessler berkata bahwa ia akan aman karena ia percaya ayahnya akan segera kembali. Kuan Ha tidak setuju dengan pemikiran naif bocah itu dan tanpa sadar berteriak bahwa Soren tidak akan pernah kembali. Ucapannya itu membuat Kessler sangat sedih. Dia pun pergi meninggalkan Kuan Ha tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, Lyra pergi menemui Antares untuk menanyakan perkembangan perbaikan kapal milik suaminya.
Antares pun memberitahu Lyra bahwa seharusnya perbaikan akan selesai hari ini. Tapi ada beberapa kendala yang membuat kapal belum siap sepenuhnya. Di situ Lyra merasa tidak sabar untuk segera berangkat karena ia ingin secepat mungkin pergi menyusul Soren dan membawanya pulang. Lyra merasa sangat marah karena anak-anak buah Soren telah meninggalkan Soren, kapten mereka, begitu saja. Wanita itu pun pergi setelah meluapkan kekesalannya kepada Antares. Rhys terlihat sedang mengikuti sesi latihan bersama Louis sebagai pelatihnya. Louis adalah seorang Spartan yang telah pensiun semenjak dia kehilangan penglihatan di kedua matanya. Meskipun demikian, Louis tetap merupakan sosok yang luar biasa dan dihormati oleh Rhys. Sepuh ya guys. Selama ini Louis selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada Rhys untuk membantu meningkatkan kemampuannya. Karena itu Louis dengan cepat menyadari ada sesuatu yang salah pada Rhys. Louis mencoba membantu memeriksa kondisi tubuh Rhys, tetapi Rhys tidak dapat menyembunyikan rasa sakitnya meskipun dia berusaha. Rhys sebenarnya berniat untuk menyembunyikan kondisinya dari semua orang. Namun Louis berpendapat bahwa tidak ada salahnya jika Rhys menjalani kehidupan yang lebih baik selain menjadi seorang Spartan. Di sisi lain, karena masalah papan status tadi, John memutuskan untuk pergi menemui James di ruangannya. Di sana John dengan tegas menanyakan keberadaan tim Cobalt berulang kali kepada James. Tetapi James menolak untuk memberitahunya dan justru mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Sikap James yang seperti itu memancing kemarahan John. Tetapi ancaman dari John sama sekali tidak berpengaruh pada James. James justru meragukan laporan yang disampaikan oleh John mengenai kejadian di planet Sanctuary. John pun meminta James untuk mengkonfirmasi ceritanya kepada Perez. Karena ia yakin Perez akan memberikan keterangan yang sama dengan yang ia sampaikan. Tapi James mengatakan bahwa Perez sama sekali tidak mengingat kejadian itu. Mendengar hal itu, John segera menyangkalnya dan yakin bahwa Perez pasti sudah berbohong. Namun sayangnya James tetap tidak mempercayai ucapan John. Beberapa saat kemudian di tempat lain, terlihat tim Silver sedang menjalani sesi latihan di lembah Longhorn. Rhys sudah berusaha berlari sekuat tenaga untuk menghindari kejaran John, Kai, dan Vanek. Tapi pergerakan Rhys terasa jauh lebih lambat dari biasanya. Sehingga dia tidak bisa menghindari bidikan dari John dan membuatnya terjatuh saat mencoba memanjat sebuah tebing. John, Kai, dan Vanek mendatangi lokasi jatuhnya Rhys. Vanek tampak senang dan malah menertawainya. Sementara Kai lebih peka dan merasa khawatir terhadap kondisi temannya itu. Kai berpikir sebaiknya latihan mereka cukup sampai di situ. Tetapi Rhys tetap bersikeras dan yakin bahwa dia mampu melanjutkan latihan tersebut. Pada akhirnya latihan tetap dilanjutkan. Rhys kembali berlari, melewati medan yang terjal sambil berusaha menghindari serangan dan kejaran dari teman-temannya. Namun rasa sakit yang dirasakannya menghambat pergerakannya yang biasanya gesit dan lincah. Bagaimanapun ia berusaha, tubuhnya memberikan reaksi yang jelas. Kondisi tubuhnya tidak dalam keadaan yang prima, sehingga ia tidak dapat mengikuti latihan dengan optimal. Meskipun Rhys telah berjuang sekuat tenaga, dia kembali jatuh. John lalu menyuruhnya untuk bangun sebab ia tidak berniat menghentikan latihannya. Padahal di sana mereka sudah semalaman berlatih. Tetapi John beralasan kalau mereka harus terus berlatih untuk mempersiapkan diri menghadapi perang. John yakin bahwa musuh juga sedang melakukan hal yang sama. John bertekad akan membuktikannya dengan pergi mencari tim Cobalt. Tanpa memperdulikan keluhan teman-temannya, John tetap memerintahkan Rhys untuk bangun dan melanjutkan latihan. Singkat cerita, latihan itu selesai. Kai nampak dipanggil untuk datang ke ruangan James. Di sana James mengajukan beberapa pertanyaan tentang John kepadanya. James mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi John dan berharap Kai dapat memberikan informasi yang mungkin James tidak tahu. James bertanya apakah Kai menyadari adanya indikasi dari John yang dapat mengancam tim mereka. Dengan tegas Kai menjawab tidak. Meskipun dia sadar kalau belakangan ini John bersikap lebih emosional dari biasanya.
Namun Kai memilih untuk tidak memberitahu James karena dia memiliki kepercayaan yang kuat kepada John, Master Chief mereka. Sementara itu, John pergi menemui Perez di rumahnya. Saat Perez membuka pintu tanpa berbasa-basi, John langsung menanyakan alasannya mengapa wanita itu berbohong pada James. Perez nampak terkejut dengan kedatangan John dan memintanya untuk segera pergi. Tapi ibu Perez yang mengetahui ada tamu yang datang, terutama karena John adalah rekan putrinya, dia pun menyambut John dengan baik dan mengundangnya untuk makan malam bersama. Setelah John selesai makan malam bersama keluarga Perez, mereka berdua duduk dan mulai berbincang dengan serius. Perez memulai dengan menceritakan kejadian yang terjadi sebelum kedatangan John. Di sekitar relay komunikasi, Perez merasa seolah-olah dia mendengar sesuatu. Meskipun dia tidak melihatnya, Perez dapat merasakan kehadiran Covenant. Perez bingung bagaimana ia menjelaskan tentang dirinya yang berhasil selamat dari makhluk itu. Padahal makhluk-makhluk itu bisa saja membunuhnya dengan mudah. Tetapi para Covenant tidak melakukannya. Oleh sebab itulah Perez memilih untuk tidak memberitahu James. Dia menyadari bahwa tidak akan ada yang mempercayai ceritanya. John lalu bilang, "Kau sudah mendengar sebuah pesan. Hal itu akan terjadi lagi. Tidak akan berhenti dan malah akan semakin buruk," ujar John memperingatkan tentang suara-suara yang didengar oleh Perez di Sanctuary. Scene kembali pada sisi Dr. Halsey. Entah sudah berapa kali cloning Julia yang mati. Tampak beberapa pelayan datang untuk membawa pergi tubuh Julia dari ruangannya Dr. Halsey. James juga muncul di sana dan Dr. Halsey terlihat sama sekali tidak terkejut. Apa mungkin mereka berdua sudah saling mengenal? Lalu apakah pria yang selama ini Dr. Halsey cari tahu dan selalu mengiriminya hadiah adalah James? Kemungkinan besar iya, tapi belum diketahui dengan jelas apa motif James dengan mengurung Dr. Halsey, lalu mengujinya dengan ini dan itu. Dr. Halsey kemudian menanyakan di mana keberadaan Cortana. James menjawab bahwa Cortana aman. Dr. Halsey pun menanyakan apa yang James inginkan darinya. James menjawab bahwa dia hanya ingin memperkenalkan seseorang. Sesaat kemudian, kloningan Julia muncul kembali dengan membawa makanan favorit Dr. Halsey. Dr. Halsey merasa benar-benar dipermainkan. Tapi bukannya di season 1 Dr. Halsey berhasil kabur ya guys. Setelah berbicara dengan Dr. Halsey, James keluar dari ruangan tersebut dan memasuki ruangan lain. Di dalamnya terdapat sebuah artefak yang disimpan. Tiba-tiba Cortana muncul dan menyapa James. Penampilan Cortana kali ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Mungkin James yang mengubah pengaturannya menjadi seperti itu. James pun menanyakan tentang kemajuan tugas yang telah ia berikan kepada Cortana beberapa waktu lalu. Cortana menjawab belum, tapi ia bisa memberikan analisis yang lebih akurat dan cepat jika James memberikannya akses ke sistem eksternal. Tetapi James tidak dapat memberikan akses tersebut. James percaya Cortana bisa memberikan hasil yang memuaskan hanya dengan data yang sudah diberikan. Kita belum tahu tugas apa yang sebenarnya diberikan oleh James kepada Cortana. Di sisi lain, John terlihat pergi ke ruang kendali untuk mencari informasi tentang keberadaan tim Cobalt saat ini. Tapi sayangnya John tidak mendapatkan informasi yang ia cari. Ketika ia memeriksa riwayat penerbangan, ia mengetahui bahwa tim Cobalt sebenarnya tidak pernah meninggalkan planet Reach. Hal ini semakin meningkatkan rasa penasaran John. Mengapa tim Cobalt belum kembali hingga saat ini? Mengapa tim Cobalt belum kembali hingga saat ini? John mulai curiga bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada mereka. Oleh karena itu, John merencanakan untuk pergi menyelidiki hal tersebut dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, John pergi dengan membawa serta Riz, Vanek, dan juga Kai. Awalnya John membawa kapal itu untuk pergi ke lembah Longhorn, yaitu tempat latihan mereka. Tetapi di tengah perjalanan, John tiba-tiba mengubah jalur penerbangan menuju ke tempat lain. Ketiga rekannya pun bertanya-tanya mengapa John mengubah tujuan mereka, mengingat mereka seharusnya pergi untuk berlatih. John lalu menjelaskan tentang kerusakan relay komunikasi di Pisegard. Tim Cobalt dikirim untuk misi pengawalan, tapi mereka belum kembali sampai saat ini. Kejadian ini mirip dengan yang terjadi di Sanctuary. Yang itu berarti bahwa Covenant mungkin sudah berada di planet mereka, yaitu planet Reach. Meskipun perkataan John sulit dipercaya, ketiga rekannya memilih untuk tidak mempertanyakan lebih lanjut.
dan tetap mematuhi perintah dari Master Chief mereka. Mereka percaya kepada kepemimpinan John dan siap melanjutkan perjalanan. Sementara itu, sesuai dengan dugaan John, alien Covenant memang sudah berada di planet Reach. Mereka pergi menyerang tempat penyimpanan artefak dan menghadapi para tentara yang berjaga di sana. Sayangnya, para tentara itu tidak mampu menahan serangan dari Covenant atau melindungi tempat tersebut. Akibatnya, Maki berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi, kok bisa Maki hidup lagi? Bukannya dia sudah mati tertembak di season 1 Hello, bersambung berlanjut ke episode 12. Tapi episode 12-nya bakalan ada di video yang akan datang ya kawan-kawan. Ditunggu aja. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know night after night, I'll be loving you right 7 days.